Nah, dalam kondisi kayak gini manusia, dalam kondisi kayak gini manusia, itu kata Nabi apa? Badiru bil amali fitanan. Orang yang paling baik dalam kondisi nggak stabil itu adalah bersegeralah kita untuk bertobat. Bersegera untuk bertobat. Fitanan, jangan sampai kita nunggu datangnya musibah dan bencana. Di saat kita mungkin lagi sehat kayak gini, di saat kita lagi happy, punya uang banyak, kita nggak terasa depan masa akan datang ada bencana dan musibah. Dan kita perlu waspadai. Sebab manusia pasti, yang kecil nggak besar, siapa, orang dari mana, pasti akan dikasih cobaan ujian dari Allah. Nah, saat itulah manusia, di saat kita sehat, tenang-tenang saja. Mungkin kita bisa mengantisipasi dalam masa musibah dan bencana. Tapi pada waktu kita nanti payah, datangnya bencana dan musibah, terkadang sedikit-sedikit kita imannya lemah. Ini perlu kita waspadai, imannya lemah. Ya, pada waktu kayak gini kita mungkin enak, ya. Tapi kalau datangnya musibah bencana, udah imannya lemah. Nah, saat imannya lemah, nggak stabil, udah manusia mudah terbawa dengan arus, manusia terbawa dengan hawa nafsu, disertai dengan setan. Kata Nabi, fitanan, segeralah engkau beramal soleh, jangan nunggu entar-entar, jangan nunggu entar. Kalau orang, mohon maaf, kalau ada orang mau tobat dia nunggu entar-entar, itu jelas imannya bertanda, imannya berkurang. Orang mau tobat tuh nunggu entar kapan? Entar nunggu ini, nunggu apa, jalan kereta ini jadi, udah jadi sekarang. Nunggu apa lagi? Segeralah kita untuk bertobat. Kenapa? Yang akan datang nanti akan ada bencana dan musibah yang justru kamu tidak kuat. Manusia tambah tua, mohon maaf, manusia tambah tua itu tambah payah. Nggak ada manusia tambah tua tambah enak, nggak ada. Coba cerita di sini di Kerawang, di Jawa, di mana? Orang tuh tambah tua tuh tambah payah, tambah susah. Itu hartanya banyak, warisannya banyak. Makan teh manis, takut kencing manis. Makan daging, takut darah tinggi. Makan yang banyak santan-santannya, banyak kena kolesterol. Itu yang punya uang. Jadi masa tua masa susah. Nah, kita ini, ya mohon maaf, kita ini umur udah 40 tahun. Udah 50 Bang, 50. Nah, katakanlah 40 tahun itu udah tua. Karena Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, udah tua. Jadi itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan umur tua itu 40 tahun. Apalagi yang 50. Apa ya? 50, apalagi 65, apalagi 63, udah. Nabi umurnya berapa? 63. Udah makan aja enak-enak, enggak ada waktu lagi deh. Gitu. Yang udah 60 tinggal Iya. lagi ya. Jadi umur kalau udah tua itu tambah susah. Makanya saya mohon maaf, coba jawab yang kompak di sini nih. Kira-kira kita pengen umur panjang apa umur pendek? Panjang tapi yang dekat. Apa coba jawabannya? Sesungguhnya, mohon maaf, bagi orang muslim, bagi orang Islam, itu mengenai umur panjang pendek tuh gak jadi masalah, gak jadi persoalan. Enggak. Yang penting mati husnul khotimah. Umur pendek, husnul khotimah oke. Daripada panjang tapi banyak dosa, menumpuk dosa nggak ada. Makanya dalam Al-Quran surat Yasin 68, wa nu'ammirhu nulqashu fil khalqi afala yaqilun, kan gitu ayatnya. Hai manusia, kamu pengen umur panjang, mau berapa tahun lagi kamu? 60 tahun dikasih, 70 tahun dikasih, 80 tahun dikasih, sampai 90 dikasih. Coba lihat wajah kita. Sebelum nyampe kita 80 tahun udah wajah kita udah banyak berubah, udah kekirutan, udah macam-macam, udah yang tadinya imut-imut sekarang Amit-amit. banyak perubahan yang gratis. Lalu apa yang akan diandalkan kalau kita umurnya tua? Kalau udah tua, lihat orang-orang tua kita persis kayak anak kecil, pakai pampers, makan disuapin, turunnya di kasur, udah bau apa? Bau kuburan. Itu udah tua. Dituntun, ditati-tati, persis kayak anak kecil lagi. Itu umur udah tua. Bahkan kita dihinakan oleh Allah. Hai manusia, kamu mau panjang umur? Apa sih panjang umur? Untuk apa kamu panjang umur? Kata Mama, untuk berkah.
Kita Pak Amsar. Di Pak Amsar untuk berkah ini ya. Nah terus kalau umur panjang untuk berkah, ya udah kalau kayak gitu mau di sekarang aja. Jangan nunggu ntar. Nunggu kita peot. Nunggu kita nggak bisa berdiri, dituntun, nggak ada asarnya, nggak ada bekasnya. Segeralah kita bertobat. Ini ajaran Islam. Makanya alhamdulillah, jika kalau kita melihat sekarang mulai sehat, masya Allah, gunakanlah kesehatan itu. Jangan kau sia-siakan. Itu tadi rekan kita ada di rumah sakit. Bagaimana cara ibadahnya? Baru ngurusin ibadah. Wong lagi bawa sakit-sakitnya kayak gini. Kemarin saja berita teman saya Ustadz, ya, kena stroke kecil ringan, divonis harus cuci darah per minggu 2 kali. Bukan menyelesaikan perkara, meninggal kemarin. Itu orang kalau udah sakit kayak gitu payah. Makanya sebelum datang sakit, sebelumnya datang tua, ayo marilah kita bertobat. Wajah orang bertobat beda dengan wajah orang maksiat. Ceria, nur, walaupun orangnya hitam tapi bercahaya. Walaupun orangnya putih tapi kalau banyak maksiatnya, udah madesum. Nah ini para jamaah, mudah-mudahan pertemuan kita ini saling mengingatkan, dan aku sungguh benar-benar luar biasa. Kalau bisa ini kayak kemarin lagi deh, dihidupkan kembali deh pertemuan ini deh. Iya, sebab manfaatnya Ini banyak Bu sekali. Mindo yang ngusulin katanya, Iya. ayo Bu Umar kapan katanya kumpulan. Ya kan orang berbuat baik bukan hanya sembahyang aja, bukan hanya, tapi mempersatukan umat, rekan-rekan itu juga berbuat baik. Bahkan kata Nabi, al-jama'atu rahmah, wal mufaraqatu adab. Barang siapa yang menyatukan umat, menyatukan rekan-rekan kita, akan datang rahmat Allah. Kalau rahmat Allah udah datang, apapun pasti beres. Tapi sebaliknya, kalau kita berpencah belah, udah azab. Ngelamun di kamar, ngelamun di sini, udah macam-macam pikirannya. Iya, begitulah kalau masalah persatuan dan kesatuan. Insya Allah, mari kita bangkitkan lagi deh, kayak kemarin lagi deh. Ya, yang penting begini, kalau orang istiqomah, kan kita istiqomah, sering ngaji, sering ikuti pengajian, sering majlis taklim. Jangan nunggu banyaknya orang. Orang istiqomah, ada orang nggak ada orang, pasti harus sembahyang. Nunggu sembahyang, nunggu orang banyak, jangan. Nunggu jamaah di majlis taklim, nunggu orang banyak, kapan banyaknya. Orang istiqomah tuh nggak melihat kecil atau banyaknya, yang penting lakukan istiqomah. Insya gitu. Iya, nanti saya tinggal ngikuti saya idem aja deh dengan keluarga. Kalau di sini oke, ya saya oke. Insya Allah terus akan kita hadirilah itu, bagaimanapun ikatan batin kita sudah menyatu, suka dukanya kita sudah menyatu. Iya, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita ini yang masih senang mempersatukan umat, mempersatukan kita ini dijadikan oleh Allah menjadi rahmat, penyebabnya kita rezekinya gampang. Amin. Amin. Ya gampang segala-galanya, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hasud dan kedengkian. Insya Allah. Sekian kurang lebihnya, sahabat maaf pribadi ini atau nasihat ini untuk pribadi saya dan umumnya buat kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.